Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah i'tikaf Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ke-30 bulan Ramadan tahun ini, ya, Allah SWT masih memberikan kekuatan dan semangat kepada kita untuk dapat menjalankan agenda i'tikaf di malam ini. Mudah-mudahan semangat ini akan senantiasa kita pertahankan sampai nanti kita meninggalkan Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam berislam sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-ibu sekalian, pada kesempatan malam ini temanya sangat penting. Temanya sangat penting karena berkaitan dengan takwa. Dan saya sudah mencoba untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan seperti apa orang yang bertakwa itu. Pertama, barangkali saya ingin sampaikan bahwa kenapa takwa itu begitu penting, ya. Karena Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu mengatakan, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Saya tidak terjemahkan semuanya, tapi ada kata-kata inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi penentu kedudukan yang mulia itu adalah di hadapan Allah, itu adalah takwa, bukan yang lainnya. Bukan kekayaannya, bukan status sosialnya, bukan jabatannya, tapi takwa inilah yang akan menentukan kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya takwa ini, ya, ketika khatib menyampaikan khutbahnya itu wajib karena menjadi rukun khutbah, yaitu menyampaikan wasiat takwa. Bahkan kalau wasiat takwa ini tidak disampaikan, khutbahnya tidak sah karena salah, itu termasuk rukunnya. Di samping itu takwa ini merupakan, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai ulil albab. Pertama saya ingin sampaikan makna dari takwa itu sendiri. Makna dari takwa ini ada sebuah dialog antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Ya, kalau kata-kata Ubay bin Ka'ab itu kita ingatnya apa nih Pak kira-kira? Dulu Ustaz Zaidan Fikri ketika menyampaikan sejarah sholat tarawih, Ubay bin Ka'ab itu yang menjadi apa? Imam. Ya, imam. Nah, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai saudaraku, apakah yang dinamakan takwa itu? Maka kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, bukan, bertanya kembali, wahai saudaraku, apa yang akan engkau lakukan kalau seandainya engkau berjalan dan jalan itu penuh dengan duri? Maka Umar bin Khattab menjawab, saya akan hati-hati. Ubay bin Ka'ab kemudian menjelaskan, itulah takwa. Takwa itu adalah kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan ini agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat.
Atau sebaliknya, hati-hati agar kita senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa. Kemudian makna yang lain yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ini pernah saya sampaikan pada khutbah tanggal 30 April. Ada yang ikut nggak kita? Atau yang sholat Jumat di sini nggak nih? Pak Haji Joko sholat di sini ya? Ada 4 Pak Haji. Mana Pak Haji? Sebutin Pak Haji. Oh pasti tidur Pak Haji. Ada 4 makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Pertama adalah khauf minal jalil, yaitu takut kepada al-jalil, ya Allah SWT. Jadi takutnya kita kepada Allah itu akan membuat konsekuensi pertama adalah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu pertama. Jadi takutnya kita kepada Allah itu mendorong kita untuk senantiasa takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian takutnya kita kepada Allah itu akan mendorong kita untuk tidak terlibat dalam semua perbuatan yang menyebabkan Allah SWT murka atau berbuat dosa dan maksiat. Yang pertama. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, yaitu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, sesuai dengan Al-Quran dan penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jadi termasuk apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3 itu katakan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sesuai dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tetapi apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, sesuai Al-Qur'an dan penjelasan dari Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, menerima walaupun pemberian dari Allah walaupun sedikit. Jadi ini konteksnya sifat qanaah, menerima apapun nikmat dari Allah SWT walaupun itu hanya sedikit, yang kemudian dia iringi dengan rasa syukur pada Allah SWT. Dan sekedar mengingatkan bahwa syukur itu rukunnya ada 3. Pertama, mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan Nabi Sulaiman ketika mendapatkan nikmat Allah itu dengan ungkapan yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 40, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku, apa aku termasuk orang yang syukur ataukah termasuk orang yang kufur. Itu yang pertama. Jadi harus kita akui bahwa seluruh nikmat yang kita terima itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah banyak menyebut nikmat Allah itu. Dalam surat Al-Duha ayat terakhir itu, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhanmu maka sebutlah, banyak menyebut alhamdulillah saya dapat nikmat, misalnya rizki lancar, bisnis berkembang, jabatan naik, gaji naik, boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat yang kita terima itu untuk taat kepada Allah SWT. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Kemudian yang keempat, makna yang keempat adalah al-ishtidad liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk hari setelah kematian. Jadi ini makna takwa yang keempat menurut Ali bin Abi Thalib adalah bersiap, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Dan ini yang diingatkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyatakan kriteria orang yang cerdas, al-qayyisu, ya, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat menahan nafsunya
Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kesempatan yang masih Allah berikan pada kita inilah sesungguhnya kesempatan kita untuk menambah persiapan atau bekal kita untuk kehidupan setelah kematian atau kehidupan akhirat. Bahkan sebuah ungkapan ya, atau mungkin slogan bahkan ya, bahwa bagi orang yang beriman, dunia ini adalah ladangnya akhirat, tempat untuk menambah sebanyak bungkil amal soleh yang akan dipanen ketika di hari akhir nanti. Kemudian sedikit barangkali kita akan bahas terkait dengan janji Allah kepada orang yang bertakwa, ya, sekilas saja karena ini sering diungkapkan oleh ustadz kita. Setelah itu kita akan membahas tentang profil-profil orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja, jalan keluar terhadap seluruh permasalahan hidup yang dihadapi. Jadi masalah apapun akan dijadikan solusi atau jalan keluar ketika kita bertakwa. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapus kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ini dalam surat At-Tolak mulai ayat 2, 3, 4 dan 5. Kemudian Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka sungguh kata Allah akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, jadi amanu wattaqaw, iman dan takwa yang dimiliki oleh penduduk sebuah negeri, maka janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Jadi jamak ya, barokat, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Al-Anfal ayat berapa ya? Hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan. Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ini sangat penting sekali. Orang yang bertakwa akan merasa tidak nyaman kalau dia dalam posisi berada dalam maksiat atau dosa. Tidak nyaman dia. Ini adalah bukti adanya furqan, pembeda. Sementara kebalikannya, orang yang bertakwa akan senantiasa nyaman, senantiasa enjoy, senantiasa betah ketika berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Contohnya yang hadir di sini insya Allah merasa tenang, merasa nyaman. Karena apa? Karena kita berada di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di masjid. Dan kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita mengkaji atau belajar Al-Quran. Insya Allah tidak ada yang merasa kepanasan ya Pak, duduknya ya, nyaman semua. Karena ada AC juga ya. Gitu kira-kira. Nah kemudian Ali Imran 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tadi ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita mendengar
ayat-ayat yang berkenaan dengan janji Allah kepada orang yang bertakwa ini, insya Allah akan menambah semangat kita untuk meraih ketakwaan. Dan kesempatan itu masih Allah berikan kepada kita. Ketika kita masih diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini, sesungguhnya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk meraih ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa dan seluruh ibadah yang lainnya ini pada hakikatnya adalah untuk meraih ketakwaan. Nataijul ibadah, hasil dari ibadah itu adalah takwa. Dan kesempatan ini masih Allah berikan kepada kita. Maka betapa ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 131. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan kepunyaan Allah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh Allah telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum engkau. Wa iyyakum, dan juga kepada engkau. Apa wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi wasiat kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kita, kemudian juga kepada kita inilah anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi haqqa tuqatih itu kita diperintahkan untuk bertakwa dengan mengerahkan segala kemampuan kita sebenar-benar takwa, tapi masih dalam koridor kemampuan kita. Maka dalam surat At-Taghabun redaksinya lah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, kemampuan maksimal kita. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan. Sehingga perintahnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita telaah kembali. Kalau kemarin kajian Sabtu di awal Ramadan itu saya menyampaikan tema yaitu al-muqtadha al-iman bil Quran, tuntutan kita beriman kepada Al-Quran. 2 pekan yang lalu ya, masih ingat nggak ya kira-kira Pak ya? Apa wis dolali babar. Ya, salah satunya yang poin yang kedua itu ya saya ingat adalah tarbiyatun nafsi bihi. Bagaimana kita mendidik diri kita, mentarbiah kita dengan Al-Qur'an. Yang maknanya adalah bagaimana kita menghadirkan karakter-karakter yang baik yang ada dalam Al-Qur'an itu menjadi karakter kita. Sebaliknya menjauhkan diri kita dari karakter-karakter yang buruk yang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kalau sekarang ini kita akan membahas tentang karakter-karakter baik yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, ya artinya kita akan menuju tarbiyatun nafsi dalam rangka apa? Dalam rangka atau istilahnya internalisasi. Ya, internalisasi, yaitu agar karakter orang yang bertakwa kita masukkan menjadi karakter kita. Pertama di ayat surat Al-Baqarah, ya kita semua sudah sangat hafal dan paham. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga 3 ayat berikutnya ini kemudian Allah menjelaskan tentang orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Pertama, beriman kepada yang gaib. Banyak yang gaib yang kita tidak lihat tetapi harus kita imani karena sudah diberitakan dalam Al-Qur'an
maupun dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya tentang surga, tentang neraka, tentang nikmat kubur, azab kubur, kemudian hari kebangkitan, hari perhitungan amal, kemudian ada jembatan Sirat dan sebagainya. Itu semua belum pernah kita lihat, tapi itu semua sudah dijelaskan dan kita harus apa? Harus mengimani. Kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan atau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Di sana ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, Taurat dan Injil. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Ini insya Allah sudah familiar dengan ayat ini. Kemudian masih dalam surat Al-Baqarah juga, ya, nanti kita kembali menuju ke ayat 177. Ayatnya panjang, silakan dibuka. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, kata-kata terakhir itu wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Sehingga sebelum redaksi itu adalah Allah bicara tentang seperti apa orang yang bertakwa, yaitu mereka beriman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada nabi. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada yatim, kemudian kepada orang yang dalam perjalanan, kemudian kepada orang yang meminta-minta, dan orang dalam rangka membebaskan budak. Ini terjemahnya nanti silakan buka ya. Jadi redaksinya kalau di ayat Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan. Kalau ini wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, yatim, miskin dan sebagainya tadi. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah, masih diulang lagi, yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian setelah itu adalah dia memenuhi janji apabila dia berjanji. Ya. Ketika dia berjanji maka dia penuhi janji itu. Nah, sekarang permasalahannya kita ini pernah berjanji kepada Allah, bahkan juga pernah berjanji, punya janji kepada manusia. Maka orang yang bertakwa adalah karakternya senantiasa berusaha memenuhi apa yang ia janjikan. Janji kepada Allah seperti apa? Pertama, barangkali Bapak bisa untuk sekedar mengingatkan, ketika di alam arwah ini setiap ruh kita pernah ditanya oleh Allah dengan pertanyaan alastu birabbikum. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Saya ambil di tengahnya saja ya. Pertanyaan dari Allah kepada setiap arwah lah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka roh kita menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah dan kami menjadi saksi. Ini perjanjian kita pertama. Kemudian perjanjian kita selanjutnya dengan ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini termasuk bagian dari janji kita, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Makna ilah itu tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah, tidak ada yang paling ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang paling diharapkan kecuali Allah. Dan ini sudah kita ucapkan setiap hari. Janji ini harus kita sadari bahwa ini adalah mengandung konsekuensi, ya.
Kemudian Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah SWT. Dan konsekuensinya juga ada. Pertama apa? Tasdiqum bima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Ta'atuhu fima amar, kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa? Tidak beribadah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itulah konsekuensi dari janji. Terlebih juga janji kita yang kita ucapkan ketika kita membaca doa iftitah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, mati dan hidupku itu lillah, untuk Allah. Masalahnya, pertanyaannya, sudah kita tepati atau belum? Nah, ini barangkali yang menjadi pertanyaan evaluasi kita, bahwa hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholatnya lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini adalah sekedar mengingatkan saja, inilah janji-janji kita kepada Allah. Belum janji kita kepada manusia. Enggak tahu janjinya apa, tapi pasti kita pernah berjanji kepada. Kemudian wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, orang yang sabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan. Ini yaitu tentang sabar ya, sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan peperangan. Maka dikatakan ulaikal ladzina shadaku, merekalah orang-orang yang jujur, orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Catat ya Pak ya, Al-Baqarah 177. Selanjutnya masih dalam sekarang kita kembali ke surat Ali Imran. Ali Imran di ayat 15. Qul a'unabbiukum bi khair min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Ini ayat 15. Ayat 14-nya Allah berbicara tentang kenikmatan dunia. Maka maukah aku beritahukan yang lebih baik dari itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, bagi orang yang bertakwa ada surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Kemudian wa azwajum mutah, mereka mendapatkan pasangan yang disucikan. Wa ridwanu minallah, dan keridhaan dari Allah. Bahkan kalau kita bicara tentang sungai ya Pak, sungai yang ada di surga itu pun dijelaskan atau diungkapkan ada 4 macam sungai dalam surat Muhammad ayat 16. Nanti dijaga ya, dibuka. Ada sungai yang airnya tidak payung, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamr, ada 4 macam sungai. Kemudian ayat 16-nya berbicara seperti apa orang yang bertakwa. Ada doa Bapak Ibu, doa nanti dibuka ya, dalam Ali Imran 16 itu ada doa yang senantiasa dipanjatkan oleh orang yang bertakwa. Nanti dihafal, doanya enggak panjang. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Saya ulang, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu doanya Pak ya. Silahkan ini menjadi doa harian kita, karena ini termasuk doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang bertakwa ya. Ayat 17-nya as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada 5 lagi. As-sabirina disebutkan lagi. Tadi Al-Baqarah 177 sudah menyebutkan sabar. Di ayat ini diungkap lagi as-sabirina, yang sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah ternyata sabar ini
adalah karakter orang yang bertakwa yang mari kita hadirkan menjadi karakter kita. Dalam bahasa tadi, kita internalisasi dalam diri kita. Kemudian wassadiqin, yang benar, yang jujur. Nah, jadi jujur atau benar itu harus menjadi karakter kita. Kita hadirkan menjadi sifat kita. Kemudian wal qanitina, apa? Senantiasa taat kepada Allah, taat. Kemudian wal munfiqin, diulang lagi dengan redaksi yang lain. Wal munfiqin, itu orang yang senantiasa infak. Dan yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang beristighfar, minta Allah pada Allah di waktu sahur. Waktu sahur berarti sebelum apa? Sebelum subuh. Jadi itu waktu sahur, ternyata Allah mensifatkan orang yang bertakwa itu banyak istighfar, bukan banyak nonton TV. Kata ada ya TV ya, sahur, sebelum sahur ada tayangan TV ya. Jadi ini ya, tadi dari surat Ali Imran Pak ya, ayat 15, 16 dan 17. Kita lanjutkan, masih surat Ali Imran berbicara tentang orang yang bertakwa. Dan ini sering diungkapkan oleh Ustaz kita, mulai 133 sampai 135. Tadi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian 134-nya, nih perhatikan sifatnya ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini diulang lagi dengan redaksi yang lain. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Nah, infak diulang lagi. Al-Baqarah sudah, Al-Baqarah ayat 3 sudah. Kemudian Al-Baqarah ayat 177 sudah. Al-Baqarah ayat 17 sudah. Diulang lagi dengan redaksi yang lain, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya ketika di waktu sempit, lapang maupun sempit. Kemudian selanjutnya wal kadhiminal ghaidh. Apa itu? Menahan amarah. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang temperamen, orang yang mudah marah, orang yang mudah tersinggung, bukan. Tapi wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Kalau kita lihat contoh Rasulullah tidak marah hanya karena dia disakiti secara fisik, maksudnya. Tidak marah karena dia dikatakan tukang sihir, orang gila, enggak marah. Bahkan ketika sedang ke masjid dilempari kotoran unta, tidak marah. Bahkan yang biasa melempari kotoran unta pun sakit, bukan mengucapkan sumpah serapah, tidak. Tetapi yang pertama kali menjenguk orang yang biasa melempari kotoran unta. Tetapi Rasulullah itu marah kalau apa? Kalau aturan Allah itu dilecehkan, ayat-ayat Allah dilecehkan, itu baru marah. Suatu kisahkan ketika ada orang elit ya, mungkin kalau bahasa kita ya tokoh masyarakat itu elit, melakukan tindak pidana pencurian. Ini kemudian berembuk para elit ini gimana nih supaya teman kita yang mencuri itu terbebas dari hukum ini ya, wasariqu wasariqu faqtu aydiyahuma, potong tangan. Akhirnya salah seorang melobi, ya Rasulullah, si fulan ini mencuri, bagaimana supaya tidak mendapatkan hukuman potong tangan? Melihat itu Rasulullah marah dengan mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, akan aku sendiri yang akan potong tangannya. Jadi begitulah kalau Rasulullah marah. Tapi kalau kita marahnya kira-kira sebabnya apa nih Pak? Halo? Marahnya kenapa nih Pak? Ya, kita lanjutkan ya. Setelah menahan marahlah wal afina 'anil nas. Bukan menahan marah kemudian diekspres atau diluapkan di lain kali, tidak, tetapi dilanjutkan dengan wal afina, memaafkan kesalahan manusia. Jadi pemaaf Pak, orang bertakwa itu bukan orang yang memiliki sikap dendam, mengatakan sampai 7 turunan tidak akan aku maafkan, tidak, bukan begitu.
tetapi wal 'afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan itu adalah bagian dari sifat orang yang bertakwa. Sehingga inilah yang harus kita hadirkan menjadi sifat kita. Mudah memaafkan kesalahan manusia. Ini tidak mudah, memang tidak mudah, tetapi memang harus kita perjuangkan untuk kita memiliki sifat ini. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, dzakarullah, dia cepat ingat kepada Allah. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dan cepat minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini kata kuncinya di akhir ini ya Pak. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan, dia tidak mengulangi dosa-dosa tersebut sedangkan dia mengetahui. Inilah ya tahapannya, dia berbuat jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah, tidak, tetapi ada respon cepat ketika dia salah. Cepat ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesal dan minta ampun kepada Allah. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi, tidak meneruskan dosa tersebut sedangkan dia mengetahui. Inilah esensi dari apa? Taubatan nasuha, sebagaimana diperintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Inilah esensinya. Nah, ini Al-Baqarah, Ali Imran 133 sampai 135. Mari kita lanjutkan kembali sifat orang yang bertakwa. Sekarang kita melanjutkan di juz ke-27 di surat Qaf. Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Surat Qaf, surat ke berapa Pak? 50 ya. Surat 50 mulai ayat 31 sampai 33. Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan surga didekatkan kepada orang yang bertakwa pada tempat yang tidak begitu jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ini adalah, surga itu adalah yang dijanjikan kepada setiap orang yang bertaubat. Di awwab, kemudian hafid. Jadi kepada orang yang senantiasa bertaubat. Kemudian hafid itu memelihara aturan-aturan Allah. Jadi perhatikan ini, kata-kata awwab dan hafid. Jadi ciri orang yang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian, awwab, senantiasa bertaubat. Ini diulang. Ini sebenarnya esensi tadi sudah disebutkan dalam Ali Imran 135. Tapi kader redaksi dalam ayat ini likulli awwab wa hafid. Awwab dan hafid, orang yang senantiasa bertobat dan memelihara hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, atau syariat-syariat Allah dia pelihara. Maknanya apa yang ia perintahkan dia usahakan untuk dikerjakan, dan apa yang Allah larang dia upayakan untuk ditinggalkan sejauh-jauhnya. Kemudian man khasyar rahmana bil ghaib, dan orang yang takut kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, walaupun dia tidak kelihatan. Jadi man khasyar rahmana bil ghaib itu adalah sifat orang yang bertakwa. Takut kepada Allah yang Maha Rahman walaupun dia tidak melihatnya, bil ghaib. Jadi ini barangkali Bapak Ibu sekalian sifat yang mesti kita hadirkan. Bagaimana kita memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sifat orang yang bertakwa. Dan ini juga disebutkan juga dalam surat
Al-Anbiya ayat 49. Ini kembali pada orang yang bertakwa, takut kepada Allah dan takut akan datangnya hari kiamat. Itu dibuka lagi ya. Al-Anbiya ayat 48 dan 49, enggak saya baca. Tapi ini diulang lagi, man khasyarah wa jaa'a biqalbin munib, dan orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bertaubat. Setelah surat Qaf, surat apa Pak? Surat Qaf, surat Adzariyat ya. Surat Qaf kan surat 50. Surat Adzariyat surat 51. Nah, ini juga Allah ada yang menjelaskan tentang orang. Mulai ayat 15. Mulai ayat 15 dari surat Adzariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nah, ini ayat berapa tadi? 15 sampai 9. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata akhir. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa-apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Kanu, ini pada sifatnya ya. Kanu qalil. Padahal mereka di dunia ini adalah orang yang senantiasa berbuat baik. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Orang yang bertakwa itu yang dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Dijelaskan dalam ayat ini, mereka dahulu ketika di dunia adalah orang yang senantiasa berbuat baik. Nah. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Ngapain? Bukan nonton bola, bukan yang lainnya, begadang, tetapi dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Diulang lagi, wabil asharihum yastaghfirun. Masih ingat nggak tadi redaksi ini mirip-mirip di ayat berapa tadi? Masih ingat Bapak? Di ayat Ali Imran ayat 17. Ya, diulang lagi wabil asharihum, yaitu orang yang minta ampun di waktu sahur. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak orang-orang miskin yang meminta dan ada orang miskin yang tidak meminta. Nah, ini. Jadi berkaitan dengan harta, redaksinya beda-beda. Tetapi substansinya adalah apa? Membelanjakan harta atau menginfakkan harta tersebut. Kemudian kita lanjutkan dalam surat apa lagi ya? Surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sendau gurau dan main-main. Dan akhirat itu adalah kampung yang lebih baik bagi orang yang bertakwa apabila dia memahami. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa orang yang bertakwa ini adalah orang yang orientasinya adalah akhirat. Menganggap dunia ini adalah lahwun wala'ib. Apa tadi? Sendau gurau dan main-main. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan negeri akhirat itu adalah negeri yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Orientasinya akhirat. Sebagaimana disebutkan tadi, adalah dunia ini adalah bagi orang mukmin ladangnya akhirat. Perhatikan perintah Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ila akhir ayat. Dan carilah olehmu kebahagiaan di kampung akhirat. Jadi perintahnya itu Bapak Ibu sekalian yang diungkapkan oleh Allah itu agar kita itu mencari kebahagiaan di kampung akhirat.
Terkait dengan dunia, bahasa redaksinya wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi jangan lupakan, tapi orientasinya adalah tetap akhirat. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa itu Bapak sekalian, di dalam surat Al-An'am ayat 69, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim walakin dzikra la'allahum yattaqun. Dan orang yang bertakwa itu tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka, walakin dzikra la'allahum yattaqun. Tetapi orang yang bertakwa itu punya kewajiban untuk mengingatkan agar mereka itu bertakwa. Saya ulang lagi ya redaksinya, orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab ketika ada orang lain berbuat dosa. Tetapi walakin dzikra la'allahum yattaqun. Tetapi orang yang bertakwa itu punya kewajiban mengingatkan mereka agar mereka bertakwa. Maknanya apa? Ada kewajiban menasehati, ada kewajiban berdakwah. Inilah orang yang bertakwa. Dan ini juga harus menjadi apa? Menjadi karakter kita. Kita mengingatkan, kita menasehati. Di dalam surat Al-A'raf mulai ayat 163, 164 dan 165, ini singkat cerita ya. Nanti dibaca agak panjang ayatnya. Tapi 163 itu Allah bicara terkait dengan sebuah kampung di pinggir pantai, di pinggir laut yang punya pekerjaan apa? Petani atau nelayan. Nelayan ya, pinggir pantai berarti nelayan, di mana Allah memberikan sebuah aturan mereka tidak boleh menangkap ikan di hari Sabat. Intinya, singkat cerita, ada sekelompok manusia, sekelompok kaum tersebut yang melanggar aturan Allah ini, melanggar aturan Allah dengan melakukan penangkapan ikan di hari yang diharamkan oleh Allah. Karena hari Sabat itu hari yang dikhususkan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, kemudian ada di ayat 164 Allah menjelaskan dua kelompok manusia mensikapi adanya pelanggaran oleh sekelompok orang tadi. Pertama, kelompok pertama itu mengatakan, mengapa engkau hendak memberikan nasihat ya kepada kaum yang akan dimusnahkan dan diazab oleh Allah? Jadi kelompok pertama mengatakan, mengapa engkau hendak memberikan nasihat kepada kaum yang akan dimusnahkan dan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Nah, ini kelompok ini kalau kita bahasakan, kelompok yang ingin mendiamkan. Biarin aja mereka berbuat salah, toh mereka nanti akan diazab dan dimusnahkan oleh Allah. Kemudian kelompok yang ketiga inilah yang mudah-mudahan kita masuk nih, dengan mengatakan apa? Dia ingin mengingatkan dan punya alasan, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini alasannya